Shalom, haleluya, puji Tuhan, saudara. Hari ini kita kembali berjumpa. Kita akan membahas satu tema yang menarik. Di dalam kehidupan kita tentunya kita sangat senang apabila kita mendapatkan satu perhatian, diperlakukan dengan baik. Bahkan juga senang kalau kita berbuat baik. Demikian juga Tuhan juga senang kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita. Nah, saudara, untuk kali ini saya akan menyampaikan satu tema tentang motivasi yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas, mari kita satukan hati untuk berdoa, minta pimpinan Roh Kudus mengurapi hati pikiran kita supaya kita boleh memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bapa, kembali kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, kasih setia-Mu sepanjang hidup kami, penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami, hingga terus kami boleh diingatkan firman Tuhan, firman yang hidup, untuk kami senantiasa memiliki motivasi yang benar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau mengurapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Kau mengurapi ya Tuhan Yesus semua teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mendengarkan. Kau mengurapi, Kau berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi, memberkati firman-Mu, sehingga apa yang Kau sampaikan boleh kami pahami dan kami boleh mengerti, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Nah, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya bacakan. Lalu Sadrak, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara boleh membaca perikop secara keseluruhannya dari mulai ayat 1 sampai selesai. Ini perikopnya tentang perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar ini membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja dan para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, dan para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentasbihan patung yang telah didirikannya itu. Saudara boleh baca semua sampai selesai. Kita akan fokus pada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Bagaimana Sadrak, Mesakh, Abednego menjawab ajakan raja untuk menyembah patung yang sudah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, saudara, setiap orang, setiap kita pasti setidaknya pernah berbuat baik. Amin. Senang kalau kita mendapatkan perbuatan perlakuan yang baik dan menginginkan diperlakukan dengan baik juga. Setiap orang pasti senang dengan perbuatan baik. Terlebih lagi Tuhan juga senang demikian, saudara. Dalam Alkitab di sini juga dituliskan agar kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik.
Pesan Tuhan supaya kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Tetapi perbuatan baik kita tidak sempurna kalau dibarengi dengan motivasi yang salah, saudara. Ya, perhatikan, perbuatan baik kita itu tidak menjadi sempurna kalau dibarengi dengan motivasi yang salah. Sebelum kita lanjutkan, kita harus lebih dulu pahami dulu apa itu sebetulnya motivasi. Jadi, singkatnya, motivasi adalah satu dorongan atau alasan seseorang untuk melakukan sesuatu, ya. Pada saat melakukan segala sesuatu, setidaknya disertai dengan alasan mengapa kita berbuat demikian. Berbuat baik itu memang bagus, saudara. Tetapi kadang-kadang perbuatan baik seseorang itu dilandasi dengan satu motivasi yang salah. Ketika membantu seseorang yang sedang kesusahan, kesulitan, yang ada persoalan, problem dalam keluarga, dalam lingkungan, dan lain sebagainya, dalam pekerjaan, tidak sedikit yang mengharapkan imbalan atas perbuatannya di kemudian hari. Bermaksud untuk pamer, ataupun ingin apa ya? Ingin menunjukkan kepada orang banyak supaya apa? Supaya dipuji. Nah, ini motivasi-motivasi yang begini, saudara, yang Tuhan tidak kehendaki. Perbuatan yang baik hendaklah dilandasi dengan motivasi yang benar. Baik kepada manusia, apalagi kepada Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya, saudara. Nah, pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, dipaksa untuk menyangkal imannya oleh raja, mereka itu mengambil sikap yang sangat tegas. Dikatakan dalam firman Tuhan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Perlu ditekankan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego membangun satu motivasi yang benar di dalam Tuhan, saudara. Dari pernyataan apa yang mereka lontarkan sudah jelas bahwa mereka, Sadrak, Mesak, Abednego ini memang tetap teguh dengan imannya. Mereka membangun satu motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Mereka mengikut Tuhan bukan atas dasar imbalan, bukan agar suatu saat Tuhan dapat menolong mereka atau membalas ibadah mereka. Tetapi sekalipun dalam situasi yang mengancam nyawa, mereka mempertahankan motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan, dan Tuhan nyatanya meluputkan mereka. Ya, saudara, kalau baca semua secara keseluruhan perikop ini, jelas saudara akan bisa memahami mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka mempertahankan iman mereka, karena mereka memiliki satu motivasi yang benar. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa kita perlu membangun satu motivasi yang benar? Saudara, yang pertama, supaya Tuhan tidak serba salah terhadap kita. Yuk mari kita lihat di dalam Lukas 17. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Saudara boleh catat, saudara baca di rumah. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Di sini diceritakan tentang apa? Tentang 10 orang kusta datang kepada Tuhan Yesus meminta agar disembuhkan. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, hanya 1 orang yang kembali dan memuliakan Dia. 9 yang lainnya pergi nggak tahu kemana. Jadi ada bermacam-macam motivasi orang dalam mencari Tuhan. Tidak sedikit yang punya motivasi yang keliru. Sudah mencari Tuhan supaya disembuhkan, supaya kita menjadi kaya,
supaya diberkati dan lain sebagainya. Tapi tidak sedikit pada waktu kita sudah memperolehnya, kita meninggalkan Tuhan. Itu saudara, makanya perlu satu motivasi yang benar dengan iman yang teguh kepada Tuhan untuk menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah yang kedua, supaya kita jangan kecewa, saudara. Supaya kita jangan kecewa. Ketika seseorang mengikut Tuhan dengan motivasi yang salah, dia akan kecewa. Ketika apa yang diharapkan itu nggak datang, saudara. Dia akan mengalami kekecewaan ketika apa yang selalu didoakan belum juga dijawab oleh Tuhan. Nah, pada saat doa tidak dapat jawaban daripada Tuhan, seringkali ada yang merasa kecewa, mulai mengungkit kesetiaannya dalam ibadah, rajin beribadah, rajin berdoa, ya kan? Tetapi motivasinya motivasi yang salah. Di sini kita bisa melihat satu contoh dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka beribadah bukan agar ditolong Tuhan, bahkan ketika nyawa mereka terancam, mereka tidak menuntut pertolongan dari Tuhan. Bayangkan, ya kan? Mudah saja bagi Tuhan untuk memberkati kita, menyembuhkan, bahkan menolong kita. Karena dia sangat mengerti yang terbaik buat kita dan selalu punya rancangan-rancangan yang terbaik. Tetapi sebelumnya jangan sampai motivasi yang salah ini menghalangi berkat Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita kembali periksa motivasi kita masing-masing bagi Tuhan dan bagi sesama, apakah tulus dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, contoh daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, bahkan itu yang mengancam nyawa, tetap dia katakan, walaupun Tuhan tetap tidak bisa menolong mereka dalam situasi yang sulit itu, tetapi mereka tetap kepada pendiriannya bahwa mereka tidak akan menyembah patung berhala yang sudah Raja Nebukadnezar itu dirikan supaya untuk disembah. Mereka mempertahankan iman mereka walaupun maut ada di hadapan mereka. Saudara, akibat daripada ketaatan mereka, akibat daripada ketulusan mereka, akibat daripada iman mereka yang benar-benar tanpa mempunyai motivasi dalam ibadah, apa yang terjadi, saudara? Mujizat terjadi. Mereka bukan saja diberkati oleh Tuhan, tetapi mereka ditolong, diselamatkan dari maut. Amin, saudara. Mari kita sama-sama untuk bisa memiliki satu motivasi yang benar di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak juga salah terhadap kita. Amin. Supaya apa? Supaya kita jangan kecewa. Di dalam kehidupan kita itu sering kita mengalami kekecewaan karena itu motivasi kita memang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita memiliki satu motivasi yang benar. Contoh yang sangat baik ini boleh kita teladani dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, supaya firman Tuhan, firman yang hidup ini, boleh kita pahami dengan baik dan terima dalam kehidupan kami. Dan kita boleh memiliki satu motivasi yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kembali kami bersyukur Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu,
mengajarkan kami, menegur kami, supaya kami memiliki satu motivasi yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Tanpa ada imbalan, tanpa ada harapan-harapan di baliknya semua. Karena Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi setiap kami. Biarlah Tuhan beri kami kekuatan, kemampuan untuk kami tetap teguh di dalam iman kami, baik itu dalam keadaan yang baik ataupun dalam keadaan yang tidak baik. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang sanggup berbuat apa yang tidak mungkin bagi kami, tetapi mungkin bagi-Mu Bapa. Sebab Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, sanggup memulihkan, bahkan sanggup memberkati, lebih daripada itu, sanggup meluputkan kami daripada maut. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati yang mendengarkan pesan-pesan-Mu pada hari ini, berkati sehingga apa yang Tuhan sampaikan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami memiliki motivasi yang benar di hadapan-Mu. Dan Engkau berkenan di hadapan kami. Dan kami benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.